Itu ada indera penghidunya atau pembaunya, maka kita akan belajar juga mengenai sedikit mengenai indera penghidu. Jadi nanti pada saat kalian belajar indera itu hanya belajar telinga dan mata gitu ya. Jadi indera penghidunya sudah diajarkan di sistem respirasi di sini. Oke ya. Saya mulai ya. Capaian pembelajaran yang diminta ya, yaitu mengetahui susunan mikroskopis dan histofisiologi. Selalu histofisiologi karena sel-selnya itu ya, sel-sel tertentu memiliki fungsi fisiologis tertentu gitu. Jadi bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk apa? Secara sel. Kan kita tahu ya kalau paru-paru ya, itu kan organ ya, organ masuk sistem organ respirasi. Itu tentu saja untuk bernapas seperti itu. Tapi per selnya itu kita juga ada fungsinya. Yang ini buat ngeluarin lendir, yang ini buat lewatnya, yang ini buat semua ada fungsinya masing-masing. Jadi kita kalau belajar histologi, belajar mikroskopisnya dan belajar histofisiologinya. Nah, kalau di di sistem respirasi ya, kalau misalnya secara anatomis kita seringnya dengarnya pembagiannya respirasi atas dan respirasi bawah ya. Tetapi secara secara histologis ya kita mempelajarinya yaitu ada yang organ respirasi atau organ pernapasannya ada yang ekstrapulmonar dan ada yang intrapulmonar. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari yang ekstrapulmonar dan indera penghidu karena indera penghidu termasuk ekstrapulmonar. Maksudnya apa sih ekstrapulmonar? Di luar paru ya. Jadi mulai dari hidung itu kan sudah organ respirasi. Makanya sudah mulai kita pelajari gitu ya. Terus habis itu masuk ke dalam kemana sampai akhirnya ke paru. Nah, kita sekarang hari ini kita pelajari yang di luar paru dulu, lalu pada pertemuan kedua nanti kita pelajarinya yang sesudah masuk ke paru ya. Nah, jadi yang perlu kita ketahui capaian pembelajaran hari ini adalah mengetahui susunan mikroskopis dan histofisiologi bagian sistem pernapasan di luar paru atau ekstrapulmonar. Yang masuk dari situ apa? Hidung, kemudian rongga hidung, ya, kemudian ada faring, kemudian ada laring, kemudian ada trakea. Dan kita harus mengetahui susunan mikroskopis dan histofisiologinya, baik sistem saluran pernapasan ekstrapulmonar maupun intrapulmonar. Nah, secara fungsional ya, organ respirasi itu dibagi menjadi dua secara fungsional. Ada yang bertugas menjadi fungsinya adalah bagian konduksi ya, ada yang tugasnya adalah sebagai bagian dari respirasi. Apa itu dan apa saja tugasnya kita akan pelajari berikut ini ya. Oke, ya tadi sudah saya sudah saya sebutkan ya di depan bahwa sistem pernapasan rata-rata tuh secara anatomis hampir semuanya baginya saluran napas atas dan saluran napas bawah. Bahkan dulu dibilangnya ISPA. ISPA itu infeksi saluran napas atas, padahal bukan ya. Nanti pada saat saya mengajar mikrobiologi kalian akan tahu yang mana yang masuk itu ya. Jadi bukan dibagi saluran napas atas dan saluran napas bawah kalau secara penyakit, tapi secara anatomis ya, sekali lagi secara anatomis dibagi menjadi saluran napas atas dan saluran napas bawah. Apa sih fungsinya ya? Sistem pernapasan atau respirasi ya fungsinya mengadakan pertukaran antara O2 dan CO2 ke dan dari darah ya. Jadi baik masuk dan keluar. Ya, kita bukan hanya mempelajari masuk aja nanti keluarnya gimana ya, pasti harus ada keluarnya.
ya. Jadi kita mempelajari pertukaran O2 dan CO2 ke dan dari darah. Kalau secara fisiologinya, ya, secara fungsi bagaimana sih mekanismenya dan lain sebagainya, itu nanti diajarinnya di fisiologi pernapasan. Dan mungkin juga ada biokimia pernapasan sedikit ya. Tapi kalau secara histologis benda-bendanya, sel-selnya apa aja sih? Jadi supaya kalian tahu saat kalian mempelajari fisiologi, kalian oh ini selnya ini, oh tempatnya di sini gitu ya. Kalian akan tahu. Oke, baik. Yang masuk saluran anatomis saluran napas atas adalah yang pertama sinus-sinus ya. Ini ya, kita bisa lihat sebentar saya. Atas kan? Laser pointer. Oke ya. Sinus-sinus ya. Di sini di wajah kita gitu ya, dari depan tuh secara anatomis nanti kalian bisa nemu sinus-sinus atau rongga-rongga. Ya, itu termasuk sebenarnya di saluran napas atas gitu ya. Seperti itu sistemnya masuk karena apa? THT ya. Jadi walaupun dia secara respiratorik tidak berfungsi, tapi dia ternyata secara anatomis dia masuk ya. Terus habis itu ada nasal cavity. Nasal cavity itu rongga hidung ya. Di sini ya yang saya beri laser pointer ini, laser pointernya kelihatan ya. Yang saya beri laser pointer ini adalah nasal cavity atau rongga hidung. Nah, kalau ini tangan kita yang buat ngorong itu yang biasanya ngeluarin kotoran dari hidung, di sini namanya vestibulum. Ya, itu juga bagian dari rongga hidung tapi pintu masuknya gitu ya. Habis itu apa? Habis itu udara ya, setelah kita hirup dari sini udara akan menuju ke faring. Nah, lalu habis itu ke bawah lagi menuju ke laring ya. Lalu habis itu yang udah bergurat-gurat ini adalah trakea. Nah, ini semua dari atas sampai bawah sini ya. Ini masuk organ ekstrapulmonar yang akan kita pelajari hari ini. Lalu dari sini, dari trakea masuk ke bronkus-bronkus ya. Masuk ke bronkus-bronkus ini sudah intrapulmonar. Ya, ini sudah organ intrapulmonar. Nah, ini akan kita pelajarinya pada pertemuan kedua. Nah, oke, yang masuk lower respiratory tract atau saluran nafas bawah itu mulai dari laring. Ya. Jadi L laring masuknya yang lower. Ya. Jadi nanti berhentinya di mana yang atas? Yang atas sampainya hanya di faring. Bisa pakai F, bisa pakai PHA, ya tergantung bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Lalu dari situ masuk ke laring. Ingat ya, L ya. L itu lower, sudah masuk ke yang bawah. Jadi sudah laring, trakea, kemudian bronkus-bronkus dan paru sendiri, alveoli ya. Nanti bronkus-bronkusnya akan kita pelajari. Ini masuk lower respiratory tract. Ya. Lungs ini paru. Bronki ini maksudnya bronkus ya. Jadi jangan lupa kalau ini secara anatomis ya sampai faring dari sinus-sinus itu kemudian laring sampai ke lungs atau sampai ke paru itu masuknya saluran napas bawah. Tetapi yang kita pelajari hari ini kita mempelajarinya sampai ke lower tapi sedikit hanya sampai ke trakea. Sebab apa? Kita mempelajarinya yang ekstrapulmonar ya. Begitu masuk pulmo itu paru ya. Jadi nggak dibilang paru-paru ya. Kalau yang bilang paru-paru salah ya. Jadi bilangnya harus paru, organ paru bukan organ paru-paru. Jangan kayak jangan kayak bukan orang medis ya. Kalau orang medis selalu bilangnya paru. Nggak ada pulmo ya. Adanya hanya paru atau organ paru. Ya, jadi jangan bilang paru-paru, kelihatan banget kamu bukan anak FK kalau kamu bilangnya paru-paru. Gitu ya, jadi paru atau organ paru. Ya, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Dok. Oke, lanjut ya. Kalau mau tanya-tanya aja nggak apa-apa. Nah, di sini kita sudah mulai berbicara mengenai fungsi atau histofisiologis ya.
Dari tadi yang semua disebutin ya, organ sistem pernapasan itu dibagi menjadi dua. Satu ada bagian konduksi ya, kedua ada yang tugasnya bagian respirasi. Ya, bagian respirasi adanya semua di intrapulmonar. Jadi adanya di dalam paru. Jadi yang hari ini kita omongin semuanya adalah ekstrapulmonar. Ya, belum intrapulmonar. Nah, tapi bagian konduksi sendiri itu ada di dua tempat. Ada di ekstrapulmonar, tetapi ada juga di bagian intrapulmonarnya. Kenapa begitu ya? Karena yang apa namanya tadi terusannya trakea ya, itu diteruskan nanti lama-lama jadi bronkus lah, kecilan lagi jadi bronkiolus, kecilan lagi jadi bronkiolus terminalis dan lain-lain. Tapi kalau udah masuk ke bronkiolus respiratorius, dia sudah yang bagian respirasi. Gitu ya. Oke, bagian konduksinya apa aja sih? Satu tadi kan dibilang ekstrapulmonar ya. Yang ekstrapulmonar masuk apa aja? Masuk rongga hidung, faring, laring, trakea. Dan ini yang akan kita pelajari hari ini, ya. Terus kemudian yang intrapulmonarnya apa aja? Bronkus, bronkiolus, bronkiolus terminalis. Jadi nanti saya ajarkan ya besok, saya ajarkan percabangan-percabangan bronkus itu apa sih sampai jadi dia kecil sekali sampai dia bisa akhirnya masuk ke alveolus. Sampai disitulah nanti akan terjadi pertukaran CO2 dan O2 gitu ya. Jadi lainnya itu sebenarnya hanya berupa saluran ya, sampai ke bronkiolus respiratorius bahkan sampai ke ductus pun masih saluran. Ini semua adalah saluran yang bertugas ngambil, intinya adalah ngambil udara ya, ngambil O2 dari luar kemudian mengeluarkan CO2. Semuanya ada di saluran-saluran tersebut gitu ya. Lalu habis itu yang nanti bertugas pertukaran gas dan lain sebagainya adanya di alveolus. Ya, paham? Paham ya? Jadi nanti kalau ditanyain fungsinya apa sih organ pernapasan, organ respirasi, ya konduksi sama respirasi. Nah, ini masuknya apa aja yang bagian konduksi ya. Jadi kalau keluar di post-test atau keluar di mana? Di ujian jangan bingung ya, ini tolong dihafalin ya. Sebenarnya nggak dihafalin sih, dilihat aja nanti kalau kita udah perhatikan gambarnya kita udah tahu kok, oh ini yang masuknya dari sini ya, ini tugasnya sebagai ini, kita akan tahu. Oke, sekarang kita mulai mempelajari tugasnya atau fungsinya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai situ? Belum ya? Kalau ada silahkan ya. Mungkin saya raise hand-nya nggak tahu kelihatan apa enggak di sini, tapi kalian silahkan boleh langsung apa namanya bicara ya. Terus ya. Nah ini nih saya bagiannya saya tulis lagi bagian konduksi ya, ekstrapulmonar, rongga hidung, faring, laring, trakea, intrapulmonarnya bronkus, bronkiolus, bronkiolus terminalis. Kita nggak bicara bagian respirasi sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian bisa memisahkan, oh ini materi kuliah 1, ya udah pasti kalian tahu itu semua bagian konduksi. Ya, terus materi kuliah 2 oh semua apa bagiannya respirasi. Walaupun nanti kita juga tetap mempelajari bronkus-bronkusnya ya. Oke. Ya, fungsinya apa sih bagian konduksi itu fungsinya apa? Satu, membersihkan atau filtrasi. Kemudian melembabkan dan menghangatkan udara inspirasi. Contoh, ya, kok perlu dihangatkan? Sebentar, contoh kok perlu dibersihkan ya? Yang bertugas bersihkan siapa atau filtrasi? Ya, ada fibrisae atau fibrisae ya. Itu fungsinya filtrasi. Loh, filtrasi dari apa? Dari debu-debu, dari kotoran-kotoran. Yang bertugas itu siapa? Yang bertugas itu adalah bulu-bulu di rongga hidung, di vestibulum pasnya. Ya, bulu-bulu di vestibulum dia yang memfiltrasi supaya debu-debu atau partikel-partikel yang lebih besar itu tidak masuk ke hidung. Gitu ya. Tapi kadang-kadang ada juga sih nyamuk ya ikut napas terus masuk ke hidung juga kadang-kadang sekali-sekali bisa terjadi gitu ya. Lu ketarik sama nafas kita gitu ya. Tapi dia tetap biasanya akan berhenti di vestibulum seperti itu ya.
Nah, bulu-bulu di hidung itu tugasnya adalah untuk memfilter. Filtrasi itu filter, memfilter debu supaya nggak masuk, atau memfilter bahkan benda-benda yang lebih besar sedikit dari debu untuk masuk, atau bahkan memfilter misalnya kita berdiri di pinggir jalan gitu ya. Kadang-kadang kita tidak sempat tutup hidung ya, atau kita tidak pakai masker gitu ya. Ada asap knalpot, ada apa, atau lagi nyetir motor tiba-tiba asap gitu ya, itu biasanya kan kita langsung tutup hidung itu biasanya refleks tangan kita untuk supaya nggak masuk ke dalam paru gitu ya, kotorannya supaya tidak terhisap. Dan kita juga memfilternya pakai bulu-bulu hidung kita. Tapi kalau mendadak tiba-tiba di depan kita ada asap gitu ya, yang kefilter sama hidung biasanya lebih sedikit, jadi harus dibantu dengan tangan gitu ya, supaya nggak masuk semua gitu ya, asap dari knalpot ya. Terus dia berfungsi juga apa? Melembabkannya pakai apa sih? Pakai mukosa. Makanya hidung kita itu biasanya lembab, ada airnya. Jangan heran gitu ya, jangan heran dia ada airnya karena ada mukosanya. Terus habis itu mukosanya kan basah nih, kita habis mandi biasanya kita bersihin hidungnya, kita bersihin hidung kita nanti seharian, apalagi kalau misalnya sempat naik motor atau apa, atau jalan di luar biasanya, terus seharian nanti jadi agak kering. Terus apa habis itu kita ngorong ya, atau ngupil, kita membersihkan hidung kita udah jadi kering-kering. Seperti itu, tugasnya memang itu hidung ya. Jadi kalau nggak suka sampai kering-kering gitu ya, masuk kamar mandi dibasahin, keluarin lagi gitu ya, supaya bersih lagi, supaya dia bisa memfilter lagi. Karena apa? Kalau kotor dia nggak bisa memfilter lagi. Nah, kamu bayangkan bayi-bayi itu ya, dia belum bisa gitu, belum bisa. Terus dia membersihin pakai air juga belum bisa gitu. Apa yang dilakukan oleh orang tua kalau misalnya sampai seperti itu? Biasanya agak dibasahin sedikit, terus dibantuin orang tuanya pakai cotton bud, tapi nggak boleh dalam-dalam gitu ya. Atau kadang-kadang bahkan dihisap ya. Biasanya kalau sampai pilek gitu ya, sampai pilek itu bahkan harus dihisap. Nah, kita sering lihat ya, mungkin anak kecil ya lagi sakit flu terus upilnya sampai keluar gitu ya, saking keringnya. Nah, itu harus dibantu, karena kalau nggak dibersihin, bulu-bulunya pendek gitu ya, bulu-bulunya itu tidak akan bisa nangkap kotoran, kasihan malah masuk kotorannya gitu ya. Jadi itulah tugasnya bulu hidung ya. Nah, tadinya lembab ya, mukosa itu kan mengeluarkan cairan, dia lembab, dia nangkep debunya ya, dia nangkep debunya terus jadi kering tadi, jadi ingus atau upil apa itu ya, yang kering itu ya, dia lembab, dia menangkap itu terus kemudian jadi kering, makanya harus dibersihin lagi. Nah, terus fungsinya apa lagi? Fungsinya adalah untuk menghangatkan udara inspirasi. Kok perlu dihangatkan sih? Ya perlu, misalnya contoh sekarang lagi dingin di luar ya, kita di luar lagi hujan ya, begitu masuk ke hidung ya seperti itu, otomatis pembuluh-pembuluh darah di hidung ya, dia akan menghangatkan udara inspirasinya. Contoh lagi di salju ya, di salju itu dia juga akan menghangatkan lagi ya. Jadi sistem vaskular yang ada di rongga hidung dan lain sebagainya itu yang bekerja untuk menghangatkan ya. Jadi yang memfiltrasi bulu-bulunya atau Fabergeae ya, kemudian yang melembabkannya mukusnya atau sekretnya ya. Sekretnya ada mukus, ada serus juga ya, ada dua-duanya ya. Terus kemudian udara dihangatkan tuh melalui sistem vaskular atau pembuluh darah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di salju contohnya gitu ya, hidungnya merah gitu ya, itu pembuluh darahnya juga dia berusaha melebar supaya apa? Supaya yang kita hirup udaranya masuk ke dalam tetap hangat. Seperti itu. Terus habis itu fungsinya apa lagi? Fungsi bagian konduksi yaitu sebagai pipa. Tadi kan saya sudah bilang sebagai saluran, sebagai pipa untuk mengalirkan udara baik masuk maupun keluar. Ya kan kita pakai tarik napas ya, inhale, terus kemudian exhale ya, tarik napas, keluarin napas, itu semua adalah sistem konduksi. Jadi menyediakan pipanya atau salurannya sebagai aliran udara mulai dari masuk dari hidung, dari vestibulumnya hidung sampai ke alveolinya paru. Ya. Yang ketiga fungsinya adalah menjamin pasokan udaranya tidak terganggu. Ya, dia dengan ditunjang dengan struktur anatomi yang baik
ya. Contoh mulai dari hidung ada tulang rawannya. Kenapa? Karena kita harus memastikan bahwa ya napas kita masuk keluar masuknya tuh bisa lega. Ya. Nah, jadi akan kasihan sekali ya, bahkan sangat membahayakan kalau orang ditonjok kemudian hidungnya renyek gitu ya. Ya, jadi itu semua akan menghalangi pernapasan. Nanti pernapasannya biasanya jadi nggak bagus gitu ya. Jadi hati-hati dengan hidung kalian. Kalau kalian ada yang misalnya berantem dan lain sebagainya gitu ya, dilindungilah bagian kepalanya atau bagian mukanya tuh dilindungi ya. Terus kemudian selain ada banyak tulang rawan, jadi sampai ke trakea itu juga tulang rawannya ada ya, supaya dia tetap kokoh salurannya. Karena kalau nggak kokoh, gampang penyet, nanti gampang dipenyet gitu, nanti ya nggak bisa napas gitu ya. Jadi harus dia pasti akan dilindungi lah, strukturnya itu akan dilindungi sehingga kita bisa bernapas dengan baik ya, baik oleh tulang rawan maupun kolagen maupun elastin maupun otot polos, tapi otot polosnya yang cukup kuat, bukan hanya selapis tipis gitu, enggak, dia cukup kuat tapi juga cukup lentur sehingga mudah meregang kalau diperlukan seperti itu ya. Kadang kan ada tarik nafas panjang gitu ya, terus keluarkan gitu ya. Nah, itu kan kita benar-benar semuanya itu harus bisa sampai diregangkan sampai darah ya. Karena dia alveolus itu strukturnya mirip kantong-kantong kecil yang isi udaranya bisa kita lihat ya, ini ya. Mirip kantong-kantong kayak balon-balon kecil gitu ya, isinya udara seperti itu ya. Siapa yang pernah makan paru sapi ya? Jadi paru yang empuk itu, dagingnya yang empuk itu ya, itu alveoli ya. Sedangkan kadang-kadang kan di paru sapi itu kan ada yang keras geret-geretnya. Nah, itu bronkusnya dari sapi. Ya, bronkus, bronkiolus terminalis ya, seperti itu. Bronkiolus respiratoris sudah agak empukan lagi. Kalau bronkiolus respiratoris tulang rawannya kayaknya sudah nggak ada, besok kita lihat ya. Terus nah ini yang kita makan empuk-empuk itu yaitu alveolus paru gitu ya. Jadi kalau dia lagi mengembang dia besar sekali, tapi kalau dia lagi mengempis gitu ya, kadang kita bisa makan alveolus, kadang-kadang kita bisa makan keripik paru yang rasanya begitu kita gigit kok renyah banget gitu ya. Itu bukan hanya masalah masak, tetapi adalah parunya yang ininya masih baik sekali gitu ya. Kalau masih nggak alot, kadang-kadang ada yang gigitnya alot banget gitu ya. Itu selain fungsi masak, ada fungsi alveolusnya masih bagus, masih baru gitu ya. Oke. Ya, sebentar. Ini tadi yang masuk bagian respirasi itu apa aja sih? Ada bronkiolus respiratorius. Ingat ya, bronkiolus itu kepanjangan dari bronkiolus. Jadi dari bronkus, cabang-cabang yang udah mau masuk ke alveoli itu namanya bronkiolus respiratorius. Nah, baru di bronkiolus respiratorius inilah yang masuk ke bagian respirasi. Nah, kemudian dari bronkiolus respiratorius memanjang lagi jadi ductus alveolaris, yang baru di alveolusnya itu nanti terjadi pertukaran gas gitu ya. Ingat ya, masuk bronkiolus respiratorius itu masuk ke bagian fungsi dari respirasi. Ya, jangan lupa ya. Oke, berikutnya. Oke, kita pelajari mulai dari atas ya. Kita pelajari mulai dari atas ya. Hidung, rongga hidung sendiri ada dua komponen atau dua kompartemen. Atau dua kompartemen maksudnya dua ruang ya. Dua ruangan ya. Yang satu vestibulum ya. Ini vestibulum tuh hanya ini. Nah, jari kalian itu sebenarnya hanya bisa masuk sampai sini. Ya, kira-kira jari kalian kalau pakai kelingking mungkin bisa masuk 3/4-nya. Itu adalah vestibulum. Jadi buletan-buletannya ini yang ada cuping hidungnya, itu jari kalian hanya bisa masuknya sampai situ. Dan di situ ya, di situ adalah rambut-rambutnya. Tadi fibriseanya paling banyak di situ. Ya, kalau udah di dalam
Ya, rata-rata rambut-rambutnya udah kayak silia-silia aja, bukan rambut ya. Kalau di vestibulumnya ini ya, yang ini ya, benar-benar di ujung hidung yang ada cuping hidungnya. Ya, jadi vestibulum adalah bagian hidung paling anterior, ya, paling depan pintunya, ya. Lanjutan dari nares. Nares kan cuping hidung kita ya. Jadi antara cuping hidung terus kemudian masuk ke dalam, tentu saja nanti epitelnya berubah. Ya, karena apa? Di cuping hidung, ya, di cuping hidung itu epitelnya masih epitel kulit biasa, ya. Terus habis itu mulai masuk ke rongga hidungnya, ke vestibulumnya, itu epitelnya berubah karena sudah mulai ada mukosanya sama bulu-bulunya. Tapi kalau di cuping hidung kan di luar kan nggak ada bulunya. Di luar juga nggak basah, gitu ya. Berarti dia mukosanya sedikit dan kemudian nggak ada bulu-bulunya. Tapi kalau mulai masuk ke vestibulum, ya, masuk sedikit agak lebih dalam, dari situ mulai ada bulu-bulunya. Di situ baru ada Gitu, ya. Nah, kemudian dari sini masuk udara, ya, terus kemudian akan masuk ke rongga hidung. Ini kalau di manusia dibelah jadi dua, loh, kiri dan kanan ya, ini potongan potongan anatomisnya. Nah, ini semua ya adalah rongga hidung kita. Mancung atau enggak gitu ya. Ini semua sampai, misalnya kalau mancung dia sampai ke sini gitu ya, agak lebih panjang daripada ini ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ada istilahnya dua bilik cavernosa antara kiri dan kanan. Jadi hidung kita tadi ya, kepala dibelah dua ya, secara sagital ya. Kepala dibelah dua lurus ya. Kepala dibelah dua lurus. Nah, kalau di pas lurusnya persis itu ada septum kan, hidung kiri sama hidung kanan kan dipisahkan oleh septum nasi atau septum nasalis. Ya. Jadi dibagi dua cavernosa, ada cavernosa kiri, cavernosa kanan. Ya, yang dipisahkan oleh septum nasalis. Gitu ya. Lalu ya di masing-masing dinding lateralnya ada 3 penonjolan tulang. 1 ya. 3. Apakah terlihat ini saya laser pointer saya, tolong dijawab. 1 2 3. 1 2 3. Tolong dijawab, laser pointer saya kelihatan nggak ya? Halo. Iya, Dok. Kelihatan ya. Nah, yang di atas ini ya nanti kita pelajarinya paling akhir. Karena di sini nih yang kita bisa ngerasain bau dan lain sebagainya, dia tugasnya ada di sini yang ada sedikit lebih merah. Ya, dikit di sini ya. Di sini adalah bagian organ penghidu. Ya, hanya kecil, bagian kecil, dan dia nanti akan masuk langsung kasih sinyal ke otak. Ya. Nah, 3 penonjolan ini disebut konka. Ya. Yang pertama konka. Waduh. Suka ngasihnya ke bawah apa ya? Berisik banget. Ya, sebentar. Yang bawah, yang atas ini, yang paling atas ini konka superior. Ya, atau sering disebutnya karena dia hidung kan nasal, atau konka nasalis superior. Ya. Lalu yang tulang yang kedua ini disebut konka nasalis media atau konka tengah. Yang paling bawah tulang yang ketiga di sini disebut konka nasalis inferior atau konka inferior. Ya, kalian sebut konka inferior, nggak pakai nasalis, saya benerin. Ya, saya cukup. Yang penting kalian tahu, gitu ya. Nah, yang di atas ini, yang dekat konka nasalis superior ini nanti yang dekat organ penghidu. Nah, ini kan ada 3 tulang. Di bawahnya 3 tulang, kalau kalian sini lihat ada lembah. Lembah pertama, lembah kedua. Ya, lembahnya namanya apa? Gelap-gelap ini lembah ketiga. Lembahnya itu disebut meatus. Meatus apa? Karena ini konka nasalis superior, berarti ini meatus nasalis superior atau meatus superior. Karena yang kedua disebut
concha nasalis media, maka bawahnya disebut meatus nasalis media. Karena yang ketiga disebut concha nasalis inferior, maka bawahnya disebut disebut meatus nasalis inferior. Ya. Cuma ganti dari concha jadi meatus. Meatus itu lembahnya atau cekungannya atau dekokannya gitu ya. Itu semua disebutnya meatus, lembah-lembahnya. Jadi ada gunung, Oh enggak, ini kan maksudnya gunung nggak tinggi terus toh, bukan. pasti ada lembahnya turun. Nah, lembahnya itu yang disebut meatus. Ya, nanti ini pasti akan saya keluarkan di ujian ataupun di post-test ataupun di ujian apa namanya? Ujian praktikum ya. Jadi antara meatus sama concha jangan ketukar. Nanti kita pasti nggak ngeluarinnya yang anatomis ini ya, nanti gambaran histologisnya yang kita keluarkan ya. Tapi tolong jangan ketuker gitu ya. Oke. Ini tentang rongga hidung, apakah sudah paham? Ya, yang di concha nasalis kalian sekali lagi saya sebutkan yang concha nasalis superior ada bagian untuk organ penghidup. Jadi kita pelajarinya di belakangan. Di sini disebutnya olfactorius, mucosa olfactorius nih yang pink ini. Ya, nanti ada segala macam di sini di atasnya secara anatomis nanti secara apa namanya histologis nanti kelihatan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya. Dari situ baru masuk ke faring. Ya, antara faring dengan ini kan nasal hidung. Ini pertemuannya itu disebutnya nasofaring. Ya, faring itu panjang. Pertemuan antara bagian hidung nasal, jadi nasal dengan faring, jadi akhirnya disebutnya nasofaring. Nah, kok di sini ada bagian mulut? Ya, ada bagian mulut. Ini kan lidah nih ya, ini gigi ya. Ini gigi, ini mulut ya. Masuk ke sini. Kita kan juga bisa toh bernapas pakai mulut selain pakai hidung. Gitu ya. Kita bernapas pakai hidung, tetap bisa masuk ke rongga organ respirasi ya melalui faring tadi. Nah, kalau di sini yang berhubungan dengan hidung disebutnya nasofaring, karena hidung itu disebutnya oral atau oris, maka yang pada bagian faring yang dekat oral atau rongga mulut itu disebutnya orofaring. Oke, habis faring nyambungnya ke laring. Ya, habis faring nyambungnya ke laring. Bagian yang dari faring nyambung ke laring disebutnya laringofaring. Ya, lalu habis itu bawahnya baru laring ya. Di sini di area sini baru laring. Nah, di sini baru nanti kepisah ya. Ada yang namanya di laring itu nanti baru ada pita suara dan lain sebagainya ya. Itu nanti baru di situ kepisah gitu ya. Ada yang bisa nutup antara buat ini ya. Nah, ini ya. Ini ada yang namanya epiglotis nih ya. Lihat ya, ini ada yang namanya epiglotis yang ada biru-birunya ini. Nah, dia yang nanti berfungsi menutup. Menutup apa? Menutup pada saat kita nelen makanan supaya nggak masuk ke rongga pernapasan. Gitu ya. Lagi makan makanya biasanya orang kalau lagi makan jangan bicara, bisa keselak. Karena apa? Epiglotisnya bingung. Ya, dia harus apa namanya? Langsung dudukan banget jadi. Dia harus tetap bernapas gitu ya. Dia kan ngatur tuh udah pintar gitu ya. Dia udah ngerti cara ngaturnya. Tapi kalau kalian lagi makan ngunyah-ngunyah gitu, terus mau nelen, terus habis itu kalian pas lagi narik udara, ya biasanya terus kalian keselak. Atau minumnya cepet-cepet terus masuk lewat itu. Atau kepedesan kadang-kadang terus habis itu cegukan gitu. Itu epiglotisnya biasanya agak bingung gitu ya. Tetapi dia sudah apa namanya? Secara otomatis gitu ya, secara otomatis dia akan memisahkan waktu kamu nelen makanan, maka bagian rongga udara akan tertutup. Tuh ya. Terus habis itu bawahnya lagi masuk trakea. Nanti baru masuk ke paru. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya? Oke, kita pelajari yang pertama. Ini ya, ngorong ini ya. Tuh lihat.
dia masih pakai telunjuk karena anak kecil. Ya, kalau anak dewasa biasanya udah pakai kelingking, ya, kecuali perempuan yang kurus ya, biasanya masih pakai telunjuk ya, seperti itu. Ini aja anak kecil, lihat, kalian lihat, kukunya tidak masuk semua. Ya, berarti masuknya tuh hanya dikit, kira-kira panjangnya 1,5 cm. Ya, jadi vestibulum nasi adalah bagian paling anterior, maksudnya paling depan dari kafum nasi atau dari kafum nasalis, ya, atau rongga hidung, ya, merupakan lanjutan dari nares atau cuping hidung, ya, bagian luar, ya, cuping hidung yang kayak jambu ke kiri dan ke kanan itu cuping hidungnya, ya, panjangnya kira-kira hanya 1,5 cm, ya, dan di situ banyak terdapat kelenjar keringat ada, kelenjar sebasea ada, kemudian ada fibrise, ya tadi fibrisae atau fibrise, yang disebut rambut hidung yang kasar, dan dia berfungsi menyaring atau filtrasi partikel-partikel besar dari udara yang kita hirup. Jadi dia nangkep debu, nangkep apa, dan lain sebagainya. Fungsinya di situ. Ya. Epitelnya epitel apa? Ya, epitelnya mulai dari cuping hidungnya tentu saja beda. Ya, dari luar cuping hidung, epitel silindris berlapis berkeratin. Ya, di kulit cuping hidung. Ya, begitu melengkung dia ke dalam, dia mulai berubah menjadi epitel silindris. Silindris itu kolumner ya. Jangan lupa, epitel yang kayak tiang panjang-panjang ya. Epitel silindris atau kolumner berlapis karena ada banyak. Non keratin sudah tidak berkeratin, yang di luar tadi berkeratin, bersilia, ada bulu-bulunya. Atau sering disebut juga dengan epitel respirasi. Ya, sama saya nanti kalau kalian sebutnya epitel silindris atau epitel kolumner berlapis non keratin bersilia, kalian mau singkat jadi epitel respirasi enggak apa-apa. Ya, pada vestibulum sebelum masuk fosa nasal. Tapi bisa jadi juga nanti pertanyaan saya, epitel respirasi adalah epitel apa? Ya, kalian harus sebut epitel silindris atau kolumner berlapis non keratin bersilia. Boleh. Atau nggak usah pakai non keratinnya, nggak apa-apa, berlapis bersilia. Berlapis semu bersilia. Ya. Oke. Nah, ini dia, ya. Saya jadi pilek, ya. Kita bisa lihat secara mikroskopisnya ya. Secara mikroskopisnya ya. Ini vestibulum nasi ya, daerah yang tadi kita buat ngorong itu ya. Ini lihat, paling atas dia ada silianya. Ya, ada silianya atau ada rambut-rambutnya. Ya. Dia nangkep-nangkepin debu. Ya. Halo. Terus ini ada sel gobletnya. Ini bagian dari epitel respirasi, nanti kita pelajarin epitelnya apa aja. Ya. Ini ada sel gobletnya. Ini sel goblet yang kosong. Ya. Di epitel kalau kalian ngelihat ada sel besar yang kosong itu rata-rata sel goblet. Ya. Ini sel goblet. Ya. Lalu kalau ini kan dasarnya, ini namanya basement membran yang biru ini. Ini basement membran, ini dasar dari epitel. Kan paling atas pasti epitel. Ini adalah membrana basalis, ya. Basalis itu basal di dasar. Basement juga di dasar. Jadi boleh dibilang basement membran bahasa Inggris atau membrana basalis bahasa Indonesianya. Ya, sama. Nah, karena dia di basement atau di membrana basalis, maka yang hitam-hitam nempel di bawah itu semuanya adalah sel basal. Jadi jangan ketuker ya, nanti kalau saya tunjuk yang hitam, sel basal, kalau saya tunjuk yang kosong besar, itu sel goblet, kalau saya tunjuk rambutnya, itu silianya. Nah, ini semua tapi kan ada ini nih yang baris. Ini kan kelihatan selnya baris-baris kayak tiang begini ya, panjang-panjang kayak tiang gini. Nah, itu apa semuanya? Itu adalah epitel kolumner berlapis semu bersilia. Ya, ada yang bingung di sini? Jangan lupa kalian di sini bisa melihat warnanya biru seperti ini. Berarti perwarnaannya pasti bukan hematoksilin eusin.
ya. Pewarnaannya ini ada CAS, pakainya yaitu Mallory Trichomy. Trichrome, ya. Pokoknya kalau misalnya standar kurang lebih warnanya cuma pink sama ungu atau pink tua seperti itu biasanya hematoxylin eosin. Tetapi kalau udah ada warna lain, nih kalian harus curigai bahwa dia bukan HE. Ya, ini adalah pewarnaan Mallory Trichrome. Oke, di sini ada yang tanya? Nggak ya, silia kelihatan banget di atas, ya toh. Selnya kolumner, selnya panjang-panjang, ya. Terus ada sel gobletnya, terus ada sel basalnya, di atasnya membrana basalis, ya. Kenapa? Itu Ini jelas semua ya secara tapi histologis. nggak dikasih tahu apa nih? Nah, Ini ini dia. terus Epitel udah diambil. respirasi itu Iya. memiliki 5 Terus itu jenis diambil sel waktu yang khas, registrasi ya. penerimaan Selnya silindris kan atau kolumner atau ya, kenapa tiang, gitu sih? ya. Kenapa nggak dikasih tahu? Disebutnya sel silindris, sel kolumner, tiang, ya itu boleh ya, berlapis bersilia. Dia merupakan, kalau ada saya tulis M terus strip itu merupakan ya, dia merupakan sel yang terbanyak dan memiliki 250 sampai 300 silia pada permukaan apikalnya. Apikal itu apa sih? Ujung, atas, pucuk, apek. Kalau segitiga, ujungnya itu apek dibilangnya ya, apikal ya. Dia memiliki 250 sampai 300 silia pada permukaan apikalnya. Kemudian terdapat yang kedua sel goblet tadi ya. Sel goblet tuh kelihatannya kosong, tapi sebenarnya ada intinya. Namanya sel biasanya tetap ada intinya ya, jangan nggak ada intinya. Sel kelihatan kosong doang, nggak ada intinya, nggak mungkin. Tetap dia ada intinya tapi di basal. Isinya adalah granul glikoprotein penghasil musin. Jadi dia menghasilkan mukosa, musin. Ya, nanti kita bisa lihat tuh ada gambarnya yang diperbesar ya, pakai mikroskop elektron, musin-musinnya ada, begitu ketutup debu jadi putih, ya, akan kelihatan. Lalu ada sel sikat, ya, sel sikat ini ya atau brush shell ya, ini juga hanya bisa dilihat, nggak bisa pakai mikroskop, mesti pakai elektron juga ya. Ini tipe selnya silindris. Banyak mikrofilinya juga pada permukaan apikalnya dan dia merupakan reseptor kemosensoris. Jadi mirip sel gustatorius ya. Jadi dia bisa ekstra merasa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus apa namanya? Yang berikutnya lagi ada sel granula kecil atau sel Kulczycki. Ya. Dia memiliki banyak granul dengan pusat padat dengan diameternya 100 sampai 300, merupakan bagian dari sistem neuroendokrin yang difus ya. DNES itu singkatannya ya, neuroendokrin difus ya. Sistem ya. Apa namanya, ini juga kelihatannya yang sel brush ini sama sel Kulczycki ini kelihatannya secara mikroskopis elektron, jadi nggak nemu besok ya kalau pakai ini biasa. Terus kemudian berikutnya lagi ada sel basal, tadi ya sudah dibilang ya, sel bulat kecil dan dia persis letaknya nempel di atasnya membrana basalis atau membran basement membran atau membrana basalis atau lamina basalis. Apa itu sel basal? Sel basal itu sel puncak ya, yang dia aktif bermitosis dan sel progenitor yang menghasilkan jenis sel epitel lainnya. Kalau ada yang rusak dan lain sebagainya, dia yang menggantikan. Ya, jadi semua ini ya terdapatnya 5 sel ini di atasnya membran basalis. Coba kita balik lagi ke sebelumnya. Jadi ini basement membrannya, ya, ini basement membrannya, ya, yang biru ini, ya. Ya, bawahnya lamina propria ya ini. Ya, nggak usah dipikirin bawahnya, nggak penting, saya nggak ambil. Ya, ini basement membran dan 5 sel tadi adanya di atasnya. Ini atas ya. Ini rongga. Kalau ada liangnya ini ya liangnya vestibulumnya itu yang tempat kita ngorong. Nah, di sini nih nempel ya, upil-upil atau ingus-ingusnya, kotoran hidungnya nempelnya di sini. Ya. Si sel gobletnya keluarin musin, terus keluarin mukus, terus ya, untuk membasahin rongga hidungnya.
sehingga bisa nangkep apapun yang kotor-kotor gitu ya. Coba kalau kita habis naik motor gitu ya, kita nggak pakai helm, nggak pakai masker, itu kalau kita ngorong ya, itu hitam, pupilnya lebih gelap atau kotoran hidungnya itu lebih gelap. Gitu ya, nempel semua. Yang tugasnya nangkep-nangkepin si silia ini atau vibrisenya ya. Dan yang bertugas nempelin di situnya si sel goblet ini, dia ngeluarin musim terus gitu. Ya, bagusnya memang kalau habis dari luar terus kalian cuci hidung ya. Ini salah satu yang baik dari apa namanya? Dari umat muslim ya, bahwa dia cuci hidung setiap hari 5 kali. Pada saat mau sholat itu wudhu, dia cuci hidungnya gitu ya, sehingga rongga hidungnya selalu bersih ya. Itu adalah salah satu aktivitas yang sangat baik ya. Nah, di sini juga ada apa tadi, sel Kulczycki sama sel apa satu lagi? Ayo ngikutin nggak? Apa yuk? Pada nggak ngikutin nih. Ada nggak sih nih kalau saya absen? Halo, ada nggak nih? Ya, ada sel sikat atau sel brush ya. Jadi 5. Ini tolong dihafalin ya. 5 jenis sel K. 1, 2, 3, 4, 5. Pasti saya keluarkan di ujian. Pasti. Oke, nah ini tadi ya. Gambar epitel respirasi saya ambil dari Jonquera ya. Ini semua sel gobletnya banyak ya. Sel goblet ini ya, bulu-bulunya ya. Ini bulu-bulunya. Kalau yang kecil ini bulunya kayak baru tumbuh gitu, belum panjang-panjang ya. Kalau yang ini udah panjang-panjang ya. Di epitelnya itu bulunya panjang-panjang. Ya, bulu-bulu hidungnya panjang-panjang, silianya apa segala macamnya, vibrisenya panjang-panjang. Nah, kalau yang kecil ini itu sel brush namanya. Makanya nggak begitu kelihatan antara bedain antara yang di selnya sama yang di sel brushnya. Ya. Nah, ini semua sel gobletnya ini menghasilkan cairan-cairan itu tadi. Menghasilkan cairan-cairan. Nah, ini kalau dia udah nangkap debu malah kelihatannya jadi begini. Ini kerak ya, kerak ingus atau kotoran hidung yang perlu kita lepaskan supaya dia bisa begini lagi. Paham ya? Paham kan? Saya lanjut ya. Oke, kita pelajari yang kedua sekarang, fossa nasalis atau rongga hidung ya. Tapi kita pelajarinya 2 dulu, concha media dan concha inferior. Concha superiornya nanti di bawah ya, pada saat mau habis karena kita belajar sekalian organ penghidu ya. Ini concha media dan inferior ini epitelnya apa? Epitel respirasi juga. Epitel sirendis berlapis, semu bersilia, ada semuanya nih harusnya ya. Mukosa yang menutupi concha ya, mempunyai lamina propria yang berperan penting menghasilkan udara inhalasi. Ya, vaskular kompleks yang terdiri atas lengkungan kapiler ya, terdapat di permukaan epitel dan bawah darah dan yang berlawanan arah dengan udara inhalasi. Dia akan melepaskan panas untuk menghangatkan udara. Ya, jadi di concha tadi ya akan nempel. Concha kan tadi tulangannya ya, yang ada kayak tulangan keras itu kan tadi concha. Nah, di concha media sama concha inferior itu epitelnya itu banyak sekali mengandung vaskular kompleks yang fungsinya adalah untuk menghangatkan udara yang masuk tadi kan. 3 fungsi ya, 1 untuk nangkep kotoran, 2 untuk apa basahin ya, ada mukosa, yang ketiga kan untuk menghangatkan udara. Jadi di sini epitel-epitel yang udah di dalam concha ya, di atasnya concha, nempel-nempel di concha itu dia fungsinya untuk menghangatkan udara karena apa? Vaskulernya banyak. Ya, vaskuler tadi kan membawa darah. Nah, darah itu yang menghangatkan udaranya untuk masuk lewat saluran-saluran itu ya. Pada lamina propria terdapat jaringan ikat dan kelenjar serus dan mukus yang mendukung sekresi sel goblet. Udara juga dilembabkan ya. Kalau udah mulai agak ke dalam, fungsinya adalah juga untuk melembabkan udaranya ya, dilembabkan
ya dari mukus-mukus yang ada di situ ya. Kemudian sel goblet dan lapisan mukus tipis berfungsi untuk memperangkap partikulat atau kotoran. Tetap walaupun sampai agak ke dalam dia tetap bisa nangkep kotoran yang masuk yang tadi gagal tangkep oleh vestibulum gitu ya. Tetap dia bersihin supaya udara yang masuk ke paru tuh dia bersih seperti itu ya. Tetap bisa. Makanya kadang-kadang akhirnya kita sengaja sisi gitu yang kencang banget gitu ya, supaya yang kotoran dari situ pun kita keluarkan ya. Kita gitu-gitu ya supaya dia keluar semua gitu ya, kotoran-kotoran yang di dalam, karena kan jari kita nggak nyampe ke situ gitu ya, seperti itu. Nah terus kalau misalnya contoh orang sakit flu berlendir sekali daerah situnya, kita bisa bantu dengan kita sedot pakai alat sedot ya, kita tarik semua ingusnya supaya daerah situ kosong lagi dan bisa dipakai untuk bernapas lagi gitu ya. Terus kemudian di lamina propria conca terdapat plexus venosa besar-besar ya, ada swell bodies ya, di mana di sini reaksi inflamasi dan alergi ya ini akan menyebabkan pengembangan dari sel swell bodies secara abnormal di dalam kedua fossa dan akan menghambat aliran udara. Nah, ini bahayanya ya dari orang alergi. Kenapa orang alergi terus tiba-tiba bisa juga agak-agak sesak napas? Karena swell bodies-nya di sini ngembang. Dapat info dari ya, orang alergi kan gitu. Kalau udah alergi bukan hanya gatal. Kalian berpikir tentang alergi jangan hanya berpikir gatal ya. Bisa sampai sesak napas juga. Bisa sampai matanya bengkak juga gitu ya. Bisa sampai seperti itu kalau alergi ya. Nah, ini di rongga di lamina propria di konka tadi juga ada swell bodies-nya sehingga di dalam hidung itu bengkak. Gitu ya, di dalam hidung itu bengkak. Makanya kalau misalnya orang yang alergi ya, ini sedikit tentang penyakit, makanya misalnya orang yang alergi ya terus dia pilek, dia batuk, flu berat dan lain sebagainya, biasanya kita kasih obat anti alergi sehingga swell bodies-nya ini membengkaknya bisa turun karena alerginya berkurang gitu ya. Jadi kita lihat dulu dia nggak alerginya nggak gitu ya. Rata-rata yang batuk kering gitu ya, kita juga memberikan anti alergi karena karena di di rongga mulutnya juga biasanya di bagian belakang agak gatal ya, itu juga adalah reaksi alergi. Makanya orang flu itu seringkali kita kasihkan juga obat anti alergi. Terus kadang-kadang dia bengkak banget, alerginya udah berkurang, udah nggak gatal dan lain sebagainya, tapi dia masih ada bengkaknya di dalam ya. Itu biasanya, terus habis itu pita suaranya juga sampai bengkak, makanya suaranya sampai serak gitu ya. Terus kita kasih ya, biasanya kita kasih anti peradangan atau anti pembengkakan ya. Biasanya kita kasih metilprednisolon gitu ya. Supaya supaya dia pita suaranya membaik lagi, nggak bengkak, suaranya nggak serak lagi, kemudian gatal-gatalnya hilang, kemudian ada nih pembengkakan di sini semuanya mengecil lagi sehingga kembali bisa seperti normal gitu ya. Itu fungsinya ya, karena tadi di sini ada swell bodies-nya, jadi kita harus hati-hati ya. Kemudian berikutnya lagi, dia juga mengandung imunoglobulin A atau IgA yang dikeluarkan oleh sel plasma pada lamina proprianya. Oke, ada pertanyaan di sini? Kalau enggak, nah ini dia gambaran histologisnya ya. Gambaran histologisnya kayak gini, kepotong. Ini vestibulum ya, maaf, vestibulumnya kepotong di sini gambarnya. Ini vestibulum. Ya. Nah, ini adalah konka-konkanya tadi. Ini konka yang inferior. Ini konka yang media. Ini konka yang superior. Ya, ini yang superior. Ini yang media. Ini yang inferior ya. Yang sering dipakai gambarnya buat ujian ini. Ya. Lalu tadi kan
Ini konka superior, Jauh banget. media, inferior. Nah, Masuk ya. lembahnya ini, area lembahnya ini yang Itu meatusnya. masuk Ini ke berarti dulu. adalah ini apa? Coba ada yang bisa sebutkan? Satu orang. Ini adalah apa? Ayo, satu orang. Masa nggak ada yang tahu? Wah, saya sendirian nih, jangan-jangan. Halo. Mana Meatus coba? nasalis superior, Dok. Kenapa? Meatus nasalis superior. Ya, ini meatus nasalis superior atau meatus nasi juga nggak apa-apa. Superior. Kalau sama saya salah-salah dikit nggak apa-apa atau kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Kalau sama dokter Evi, sama dokter Prata nggak bisa. Kalau saya secara fungsional udah benar-benar. Ya, ini meatus nasi ya, media. Lalu ini yang paling besar meatus nasi ya, inferior. Ya, ini meatusnya, lembahnya, ini tulang-tulangnya, ini konkanya, ya. Ingat, ngelihatnya kalau susah, kalau bingung ya dari bawah. Ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga ya pasti berhubungan dengan dekat kepala gitu ya, dekat dengan apa namanya, dekat dengan mata, dekat dengan ujung hidung, jadi pasti kecil, ya. Konka, media, konka, inferior, meatus. Di bawahnya tentu saja, jangan di atasnya ya. Di atasnya tentu saja meatus nasi inferior, media, sama superior. Ini kadang-kadang aja ujian masih ada yang salah, saya sedih banget. Padahal gambarnya juga saya cuma punya ini gitu ya. Jadi kalau salah, masih salah juga saya bener-bener deh ya. Sedih banget asli ya. Lalu di atas ini ya, selain apa namanya dia sebagai konka nasalis superior, di sini ada area mucosa olfactorius. Ya, ada area olfactorius yang nanti akan kita bahas. Ya. Ini gambar ini bukan gambar kita belum punya preparat ini, jadi saya pasti pakainya gambar ini, dan ini tolong diingat pewarnanya pakai iron hematoxylin ya, bukan hematoxylin eosin biasa, tapi pakai iron hematoxylin. Oke, berikutnya. Air ini ya, pewarnaannya bisa keluar ya. Potongan segital berarti tengah-tengah di sebelah ya. Dari samping. Oke, ya. Tadi habis apa namanya? Habis ini vestibulum, ini Kok beda? kafum nasi seperti tadi yang saya bicarakan ya. Ini. Lalu diteruskan oleh laring. Diteruskan oleh faring ya. Faringnya tadi ada 3 ya. Yang berhubungan dengan hidung nasofaring, yang berhubungan dengan mulut ini orofaring, kemudian yang berhubungan sudah langsung dekat laring disebut laringofaring ya. Nasofaring terletak di bawah dasar tengkorak di atas palatumol, diliputi oleh epitel respirasi dan berisi sel goblet. Dan bersel goblet. Oke, epitel respirasi aja sudah pasti ada sel gobletnya ya. Kenapa ini saya tekankan? Karena menghasilkan mukus ya. Mukosanya mengandung tonsil faringea, medial, dan muara dari kedua tuba auditorius yang berhubungan dengan telinga tengah. Makanya kadang-kadang kalau kita flu dan lain sebagainya, ke telinga kita itu juga bisa sampai rasanya nyeri. Karena THT itu nyambung. Telinga, hidung, tenggorok itu nyambung. Di nasofaring, orofaring itu nyambung gitu ya. Jadi, dan kalau sakit telinga tuh biasanya suka kadang-kadang kalau infeksi telinga juga pun jadi nyeri tenggorok, suka seperti itu ya. Karena THT itu berhubungan ya. Lalu di bawahnya ada orofaring yang berhubungan dengan mulut ya, tadi oris atau kafum oris ya. Itu orofaring terletak di bagian rongga mulut, bagian belakang ya, udah di dalam gitu ya. Dan permukaan lidah belakang yang mengarah ke laring dan esofagus ya. Dia diliputi epitel squamous gepeng. Ini lain, bukan epitelnya bukan epitel respirasi lagi, tetapi epitel squamous gepeng berlapis non keratin
ya. Squamous tuh epitel gepeng ya, epitel pipi Jadi berwarna ya, kuning. yang paling kayak lembaran-lembaran Itu gitu ya. Kan tadi kolumner atau silindris kan yang panjang-panjang kayak tiang ya. warna-warni itu pasti Terus habis itu yang ketiga ada laringofaring, dia terletak di belakang laring, diliputi oleh epitel yang bervariasi ya. Sebagian besar sih ada epitel squamous gepeng ya, sebagian besar. Ya, seperti itu. Ya. Ini kalau dilihat yang di bawah ya, dilihat yang di bawah, bagian nasofaring ya, seperti itu. Kan dia saluran tuh ke bawah lagi. Ini bagian yang orofaring. Ya, ini masih ada hipofaring atau laringofaring sebenarnya ya, disebutnya laringofaring. Terus habis itu yang depan ini ngelihat yang kayak garis ini adalah esofagus. Tapi kalau yang bagian pernapasan ini nanti dilanjutkannya oleh trakea. Gitu ya. naik ke atas Bu Ana. Oke, berikutnya ya. Kita bicara tentang laring. Tadi faring sudah, kita bicara tentang laring. Nah, ini nih laring ya. Laring ini segini. Kira-kira di mulut ya bisa dilihat ya kalau di bagian dia letaknya di bagian agak belakang ya. X. Bukan di dagu persis di bawah sini ya, tapi udah masuk ke leher gitu ya. Itu laring karena kan belakangnya lidah gitu ya. Belakangnya lidah itu aja masih orofaring. Bawahnya lagi baru laringofaring, bawahnya lagi baru laring. Nah, laring sendiri ini ada 4 cm. Ya. Laring ini adalah yang menghubungkan faring dengan trakea. Ini bawah ini yang kayak cincin-cincin ini udah trakea. Nah, cincin-cincin ini ada tulang rawannya, ya. Terus ototnya juga kuat. Karena apa tadi? Karena tugasnya dia adalah untuk membawa udara. Ya. Nah, si laring ini punya 4 komponen ya. Ada lapisan mukosa di bagian dalam respirasi sehingga dia juga selalu basah. Ya, dia selalu basah, selalu lembab. Kemudian ada otot ekstrinsik, ada otot intrinsik, dan kemudian ada tulang rawan. Dia kayak cincin-cincin bentuknya, tapi satu ujungnya dia cincin tapi nggak muter, tapi dia kayak huruf bukan, dia kayak huruf O tapi ada celahnya kecil. Kayak huruf U tapi agak lebih melengkung dari huruf U. Ya, itu laring. Dia jernih tapi bercampur sama kotoran-kotoran gitu loh. Ya. Nggak tahu serbuk-serbuk ireng perintilan. Terus aku tanya ini malahan. Ya, ini dinding-dindingnya ya. Terus kita bisa nemuin apa namanya, tulang rawannya ada 3 ya. Ada putih semua kan. Tiroid, krikoid, sama arytenoid ya. Di sini bisa lihat ya. Ini tiroid ya, tulang rawan ya. Ini tiroid ya. Ini yang krikoid. Ini krikoid. Kita lihat tulangnya ya. Ada masalnya juga tadi yang kuat. Karena dia apa? Dia harus ada masalahnya karena dia kadang-kadang si U tadi bisa mengembang, bisa mengecil, bisa mengembang, bisa mengecil. Paham ya? Jadi dia harus punya otot-otot juga yang cukup kuat untuk membuat dia mengembang dan mengempis ya. Terus ini bagian yang satunya lagi tulangnya nggak kelihatan. Di sebelah baliknya. Oh, ini dia bawah. Thyroid cartilage mana? Arytenoid. Nggak kelihatan di sini. Arytenoidnya nggak kelihatan ya. Ya, antara tulang rawan hyalin dengan tulang rawan elastis ya. Tulang rawan elastisnya ini ya, epiglotis, cuneiform, corniculata, sama arytenoid superior. Ya, untuk tulang rawan hyalinnya ya, tiroid, krikoid, sama arytenoid inferior. Ya. Nah, keduanya ini dia dihubungkan oleh ligamen. Ya. Ingat ya, kemarin udah pernah kan saya mengatakan bahwa ligamen itu menghubungkan dua tulang, bisa tulang yang keras, bisa tulang yang tulang rawan seperti itu ya. Fungsinya apa? Fungsinya mempertahankan jalan udara tetap terbuka, sama gerakan tulang rawannya ini oleh otot rangka akan membantu menghasilkan suara selama fonasi. Karena di sini ya, ini tolong dilihat, ini nanti ada pita suara ya. Di dalam sini itu ada pita suara. Kita lihat lagi pita suaranya di mana, soalnya dekat area epiglotis tapi di bagian dalam. Ini kan kita bagian luar ya. Di bagian dalam nanti di situ ada pita suara.
Oke, berikutnya. Nah, ini nih. Ini tapi nggak begitu jelas pita suaranya. Dan ngarepe Unika Bibi. Tapi ora ngerti tulisannya Area ini area dari atas ke bawah tuh kayak gini ya gambarannya. Tapi saya nggak begitu pakai ini. Ya, ini fisiologi laring ya. Nah, terus kemudian ini epiglotis. Ya. Kita punya nggak sih yang pita suara? Punya. Besok ya saya akan jelaskan di itu ya, di pengantar praktikum ya. Nah, ini ya epiglotis ya. Ada permukaan laringeal yang atas, yang bawah ada permukaan yang atas. Yang atas dibilangnya permukaan lingual. Karena apa? Masih dekatnya ujung lidah. Gitu ya. Masih ada dekatnya ujung lidah. Nah, epiglotis ini sendiri ada tulang rawannya ya. Karena apa? Dia berfungsi untuk ngunci, nutup sama sekali. Ya. Epiglotis ini fungsinya dia supaya makanan tidak masuk ke rongga udara. Jadi dia kayak katup gitu ya, nutup ke sini, nutup ke sana, nutup ke sini, nutup ke sana. Pada saat kita nelen yang ditutup dia rongga udaranya kayak gitu. Ya. Nah, pada permukaan laringealnya dia epitelnya silindris berlapis semu bersilia ya, atau epitel respirasi yang bersel goblet juga basah. Ini kenapa sel gobletnya saya iniin, walaupun kalau namanya epitel respirasi pasti ada sel gobletnya, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ini basah ya. Nah, terus pada permukaan lingualnya ya dia masih epitelnya gepeng ya, si lidah epitelnya banyaknya epitel gepeng. Nanti pas di saluran cerna kita pelajarin itu ya, nggak kita campur. Nah, di sini kita bisa melihat ya, gambar ini ada banyak sekali mukos ya, karena dia akan basahin terus gitu ya. Nanti kita akan lihat ini ada nih gambar secara histologisnya kita punya. Nah, ini dia ya. Ini plika vokalis ya. Jadi kalau misalnya ini dari atas tadi ya, kalau kita pakai endoskopi ya, kita masukin gitu ya. Kita bisa melihatnya seperti ini. Gambarnya tadi yang ini ya. Kita masukin ke sini, jebret. Ya, ini kan si epiglottis nih yang dia akan nutup sama buka gitu ya. Nah, masuk ke dalam sini kita akan melihat gambar ini. Ya, gambar yang atas ini. Ya, kita akan melihat ya. Lalu kita ada nanti pita suara itu ada 4 ya. 4 kenapa sih dibilangnya 4? Soalnya ada kanan kiri ya. Tetapi yang jelas ada 2 pasang lipatannya ya. Ada yang disebut pita suara palsu atau plika vestibularis, kemudian ada yang pita suara sejati atau plika vokalis. Plika vokalis itu yang sejati ya, yang yang bawah ini ya, dia yang sejati, terus yang atas ini yang enggak. Kelihatannya kayak 4 di sini gitu ya, karena sebenarnya dia terdiri dari 2 lipatan yang dia kan melingkar juga gitu ya. Dia ini ya, kelihatan 2 gini, atas bawah ya. Terus pita suara terdiri dari epitel squamous atau epitel gepeng berlapis non-keratin ya, dengan lamina propria dan jaringan ikat padat tipis, ada jaringan limfatiknya juga, kemudian ada pembuluh darahnya juga ya, jadi ada muskulusnya, kemudian ada ada jaringan limfanya juga, seperti itu ya. Oke, terus yang bikin suaranya pita suara sejati ini ya, yang bikin suaranya ini, tapi ini kan kadang-kadang perlu ada gema, perlu ada apa, jadi ada ruangan kecil di sini. Nah, itu ada pita suara palsunya juga dia akan berfungsi ya. Nanti diajarinya yang ini lebih di fisiologi ya. Nah, ini tampak dari atas ya, tampak dari atas seperti ini ya. Saya boleh dikasih tahu nggak? Leher bagian depan sama leher bagian depan. Yang ini leher bagian, lihat ini saya ya, lihat kursor saya ya. Ini bagian depan atau ini bagian belakang?
Coba, ada yang bisa sebutin nggak? Ini bagian depan atau ini bagian belakang, leher kita, dari leher kita. Sekarang saya tanya yang ini dulu, ini bagian depan atau belakang? Ada yang bisa jawab? Depan. Ya, ini bagian depan. Tepat sekali. Siapa tuh tadi yang bicara? Tasya sih. Oh. Namamu siapa? Besok kamu ke saya ya, kasih tahu nanti saya tambahin poin. Betul sekali. Ini adalah bagian yang depan. Baterainya nanti Ya, karena kalian harus ingat seumur hidup ya, di leher itu ya, leher kalian yang buat napas tuh yang bagian depan. bisa bagusnya. Di belakang ini ada esofagus. Makanan nanti masuknya ke sini. Tadi si epiglotis fungsinya adalah untuk menutup ini kalau ada makanan masuk ya. Ini esofagus. Esofagus letaknya di belakang. Kamu kebayang kalau misalnya esofagusnya di depan, maka tempat buat napasnya bisa tertekan. Ya, saluran napasnya bisa tertekan kalau ditaruhnya di belakang. Ya, jadi sama Tuhan tuh udah luar biasa karena belakangnya lagi kan tulang vertebra. Ya, paham ya, di belakangnya lagi tuh ada tulang vertebra. Jadi kalau misalnya ada makanan, misalnya Maaf dok, suaranya putus-putus. di bagian yang depan, terus kalian masuk makanan, sementara epiglotisnya Oh bisa kan? maju ke depan. Karena apa? Tapi elastis ya, sehingga dia kalau ada masak makanan dia akan dorong sedikit memang ke depan karena di belakang tulang vertebra ya, tapi dorong dia nggak mungkin sampai nutup sama sekali. Nanti ini otomatis leher kita ya. Choking itu biasanya orang tersedak ya, makanya jangan lagi makan, jangan sambil ngomong, telan dulu, udah selesai telan, Selesai teman. Maaf dok, suaranya hilang. Aduh, kok putus. Hilang nggak share screen saya? Hilang dok. Hilang dok. Bentar. Nah, ini. Kok putus? Dari belakang ya, bentuk kepalan, tangannya agak di depan, terus habis itu kita pencet tiba-tiba gitu. Kita cek gitu supaya tadi yang masuk ke saluran napas bisa keluar gitu ya. Kalian paham ya? Nanti diajarin mungkin pada saat koas atau pada saat itu diajarin supaya kalian bisa ya melakukannya gitu ya. Kalau ada sampai makanan masuk ke depan tadi si epiglotisnya nggak nutup. Oke? Ya, terakhirnya ada sebuah saluran pendek tadi yang cincin-cincin itu ya. Panjangnya 10-12 cm ya, dengan diameter sekitar 2 cm. Itu semua murni buat dilewatin udara, bukan makanan ya. Dilapisi oleh epitel respirasi dan terdapat sel goblet. Karena apa? Dia basahin, jadi semua di situ basah. Ya, seperti itu, basah dan menghangatkan ya. Jumlah sel goblet akan meningkat kalau ada iritasi kimia atau fisika pada epitelnya. Ya.
Contohnya apa? Ya, contohnya apa namanya? Kita menghirup apa? Nah, itu biasanya terus habis itu misalnya contoh pedes ya, pedes gitu kita hirup. Nah, itu biasanya dia akan apa namanya? Kita bisa jadi ingusan, jadi terpaksa begitu-begitu ya. Itu karena dia apa namanya? Kelenjar-kelenjarnya itu menghasilkan apa mukos-mukos yang basah gitu ya. Seperti itu ya. Ini pada lapisan epitel terdapat sel brush, kemudian ada sel endokrin ya, sel granula kecil ya, kemudian ada ekstra sel clara. Sel clara ini adalah sel penghasil surfaktan ya. Dan ada sel serus. Ya, jadi tolong sel clara diingat ya. Kemudian lapisan-lapisan trakea meliputi lapisan mukosa, submukosa, lapisan tulang rawan trakeal, dan ada lapisan adventitia. Ya, jadi ini ada kartilagonya, sini muter ya. Di sini ada kartilagonya ya. Tulang rawan ya dia ya. Tulang rawan. Ya toh, kemudian ada juga bagian ototnya ya. Yang elastis sehingga tadi itu bisa membesar mengecil. Misalnya contoh misalnya kita inhale atau exhale yang dalam, ya coba tarik napas panjang. Nah, dia membukanya meregangnya lebih lebar. Ya. Ini normal. Ya, lalu tulang rawan trakea ya. Nanti kita pelajarinya yang hari ini tuh cuman sampai ini ya. Nanti yang udah bercabang-cabang ini ya. Kita pelajarin besok pada pertemuan berikutnya ya. Itu adalah sudah masuk ke bronkus. Jadi kalau udah membelah dua ini sudah masuk paru. Ya. Trakea ini tadi 10 sampai 12 cm itu yang hanya yang panjang ini tadi. Ya. Ini yang pink semuanya otot-ototnya ya. Terus yang apa namanya yang putih ini itu tulang rawannya. Ya, bentuknya ya kayak huruf C atau huruf U ya. Seperti itu. C-nya lebih melingkar ya, lebih melingkar huruf C sih daripada U ya huruf C lah. Ya lebih cocok. Ya. Seperti itu ada peregangannya, ada apa tadi seperti tadi saya bilang untuk apa namanya inhale atau exhale yang kuat gitu ya. Terus kemudian bisa juga untuk respon batuk. Ya. Seperti itu fungsinya. Ya. Oke. Ini saya ceritain sedikit ya. Jadi di sini dari trakea dia kan bisa jadi dua. Ya. Ada primary bronchus atau bronchus primer. Ya, belah jadi dua tuh baru jadi bronchus primer. Habis itu belah lagi bronchus tersier. Habis bronchus tersier baru ke bronchiolus terminalis. Ya. Habis itu baru ke bronchiolus respiratorius. Besok kita bahas ya itu. Nah, ini anatominya kurang lebih. Nah, di sini C-nya kecil nih, yang bolongnya hanya kecil. Ya, ini dilihat ya. Ini ada apa namanya? Ada sel biasa dulu yang kosong-kosong ini yang kelihatan kosong. Ini sel goblet ya. Ini tentu saja ini lumen trakea bagian dalam. Ini semua epitelnya. Ya, epitelnya adalah epitel respirasi. Ya, ada sel gobletnya dan yang di membrana basalis ada sel basalnya. Ya, lalu habis itu di bawahnya ini ada lamina propria, tapi lamina propria itu sama saya tidak akan pernah jadi pertanyaan. Ya, terus kemudian ini ada tulang rawan hialin. Ya, ini ada tulang rawan hialin. Ya, di sini kan bentuk huruf C-nya kebukanya cuma sangat sedikit ya. Nah, di sini ada otot polos tadi ya, yang kelihatan di gambar itu di sini ada otot. Ya, dia bisa ikut meregang lagi gitu ya. Terus ini namanya karena dia di sini tulang rawan kan tidak punya perdarahan. Kalian masih ingat nggak, Dr. Revi? Materinya Dr. Revi. Yang mendarahi tulang rawan atau yang membuat hidup tulang rawan di perikondriumnya, sekitar tulang rawan ini tulang rawan ya. Di sekitar tulang rawan pasti ada yang namanya perikondrium di kelilingnya ini. Cuman mungkin Ya, di kelilingnya ini sama, di kelilingnya ini pasti ada yang namanya perikondrium. Nah, perdarahan dapatnya dari situ sehingga tulang rawan tetap sehat. Ya, tetap dapat darah, tetap dapat nutrisi dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya ini
bagian ini adalah otot polos trakea. Kalau ditunjuknya ini otot apa? Muskulus apa? Muskulusnya adalah dia adalah otot polos. Tapi kalau ditanya pars apa atau bagian apa atau area apa, yang area sini dibilangnya pars membranacea, otot polos trachealis. Nah, kalau di bagian yang sini, di bagian yang trakeanya, ya dia pars cartilaginea. Jadi nanti lihat kalau misalnya ujian saya pakai gambar dan gambarnya ini saya ke sini sampai ke sini, ya toh, itu berarti yang saya tanya parsnya. Saya tunjuk dari sini sampai ke sini, itu pasti parsnya. Tapi kalau saya tunjuknya hanya pakai satu biji begini, itu apa? Berarti itu otot polos trakea. Jangan otot polos saja ya. Bendanya apa? Otot polos trakea. Biasanya saya kalau ujian preparatnya itu saya tunjukin preparat trakea. Jadi kalau ini otot polos apa ya? Tulis otot polos trakea, jangan otot polos aja. Gitu ya. Paham? Paham. Slide berikut nanti pada saat praktikum saya jelasin lagi. Ya, nah, terus ini kita tadi ke concha nasalis superior, di mana dia ada indera penghidu atau indera penciuman, ya. Ya, jadi di concha nasalis di fossa nasalis atau di rongga hidung, ya, atau di cavum nasi, ya. Itu ada concha superior. Nah, di concha superiornya itu ada area penghidu di sini ya. Ada yang disebutnya olfactory bulb, area olfactorius lah. Jadi kalian nggak usah nulis yang aneh-aneh. Di concha superior ada apa? Misalnya gitu, ada area olfactorius. Sebut aja area olfactorius gitu ya. Nah, di dalamnya ada apa? Ada neuron olfaktori ya. Terus kemudian ada sel-sel yang lainnya juga gitu ya. Nah, oke, kita pelajarin dulu neuron olfaktorinya karena inilah yang akan merespon terhadap bau ya. Jadi di hidung ya, di hidung sini ya ada silia-silianya ya. Ada silia-silianya ya. Dia bisa merespon terhadap bau. Ya, dia masuk ke dalam ya. Di sini juga ada silia-silianya. Jadi di sini ada rambut hidung, salah. Di sini ada rambut hidung, ya ada silianya juga memang karena epitel kolumner belapis semu bersilia ya. Nah, dia akan dihantarkan naik ke atas ya. Dia di sini. Begitu kita hirup ya, kita akan tahu oh ini bau kopi. Hirup lagi, oh ini bau minyak wangi misalnya minyak wanginya lengkem gitu. Oh ini minyak nyong-nyong. Itu mulutmu ketutupan ini Oh loh. ini bau got. Oh ini bau mayat. Oh ini bau apa? Semua bisa terjemahkan kita menghirup bau apa. Oh ini bau susu. Oh ini bau apa? Durian gitu ya. Itu semua kita hirup lalu kita terjemahkan. Terjemahannya nih akan ada di sini. Gitu ya. Oke. Nah, ini kita bisa pindah ke sini dulu, tapi nanti pindah ke gambar dulu ya. Ya, di sini kita bisa lihat deh, ini kecil-kecil nih, ada bulu-bulunya kecil-kecil. Ya, dia yang merespon. Bulu-bulunya itu bukan bagian dari silianya dia epitel kolumner, tapi bulu-bulunya itu adalah bagian dari si saraf ya. Ini yang kuning-kuning ini semua saraf ya. Yang kuning-kuning ini semua saraf ya. Nyambung aksonnya, terus jadi saraf, terus dia masuk ke dalam sini, ya. Dari sini nanti akan, ya, dari sini nanti akan masuk ke otak. Ya, ini kan atasnya persis otak nih, ya. Jadi dia masuk sini langsung lewat olfactory tract-nya masuk ke otak, ya. Jadi di sini, di ujung-ujung saraf ini ada hairs-nya, ada rambutnya. Ya, ada rambutnya dan disitulah atau silia reseptor olfaktori ya, ada rambut-rambutnya atau silianya sini, itu dia akan nangkep bau. Ya, nangkep bau dulu, terus habis itu baunya dilewatin nih dulu ke atas sini, ya.
sampai di atas sini ya, udah di tulang sini ke otak. Ini otak. Ya, itu akan ditangkap sehingga kita tahu ini baunya bau apa. Gitu ya. Ya, jadi ini ada olfactory hairs ya, terus ini ada dendrit ya, bagian kecil-kecil dulu. Terus habis itu ada cell body ya, yang gendut-gendut ini ya. Ini sarafnya disebut cell body. Terus habis itu lanjut sebagai akson-akson yang nanti akhirnya nyambung sebagai saraf. Ya. Tidak usah sedetail itu karena kita belajarnya nanti histologisnya. Kita histologisnya nggak bisa dapat yang tulang, nanti kita histologisnya yang di bagian bawahnya aja. Oke, yang jelas silia di sini nangkap bau apapun itu, ya ditangkap, diteruskan. Silia ke dendrit, ke sel body, ke akson, terus habis itu ke saraf. Ya, ke saraf, terus habis itu dialirkan ke otak, diterjemahkan. Oh ini bau durian, oh ini bau kopi, oh ini bau kopi avocado, oh ini bau karamel latte, oh ini bau teh, oh ini bau minyak wangi Lancome, oh ini bau minyak wangi apa itu, nggak tahu minyak wangi apa aja, gitu ya. Jadi dia yang menerjemahkan. Ya, letaknya di mana? Di concha nasalis superior. Ada pertanyaan? Oke, paling bawah Helena, dokter. Nanti pada saat indera fisiologi indera penghidu akan dijelaskan ya secara detail. Kita hanya belajar organ organ histologisnya. Ya. Kemudian ada sel pendukung atau sel penyokong ya. Kemudian ya ini ada sel basal juga, ada sel punca ya. Ini kita lihat ya di sini. Oh, saya nggak begitu suka nih gambar yang ini. Ya, di sini kita lihat ya, ada sel pendukung atau sel penyokong ya. Selnya bentuknya pasilindris sebagai penyokong, ada sel basal ya. Sel basal kita tahu bahwa selalu dia berfungsi sebagai sel punca ya, siap mengganti kalau ada yang yang rusak dan lain sebagainya, dia siap mengganti atau siap menyembuhkan ya. Terus ada juga kelenjar olfaktori Bowman. Nah, ini gambarnya di sini lebih jelas. Ya. Ini gambaran anatomi kita punya nih gambarnya ya. Ya, di sini semua yang paling bawah ya, ini adalah sel epitelnya. Ini adalah sel epitelnya, di sini ada silianya, ya, ada silianya di bagian bawah. Lalu ini sel epitelnya. Nah, ini ductus olfactorius Bowman yang tadi dia akan berfungsi untuk mengantarkan bau. Ini nanti ada beberapa gitu ya, ada banyak, bukan hanya 2. Di sini kita hanya kelihatan 2. Ini ductus olfactorius atau ductus Bowmans. Kalian mau bilang ini ductus olfactorius, saya benerin. Kalian mau bilang ini ductus Bowman, saya terima. Ductus itu tetap adalah saluran ya, makanya bentuknya panjang gini. Ya. Ini ada salurannya. Kemudian ini adalah kelenjar Bowman-nya. Yang merah-merah ini semua adalah kelenjar Bowman-nya. Ya, jadi kalau saya tunjuk yang besar-besarnya ini, dia olfactorious gland atau disebut kelenjar Bowman. Nah, ini yang udah jadi gendut-gendut kayak gini, ini semua adalah nervus olfactorius. Ya. Nanti saya akan ulangi lagi ini secara detail supaya kalian bisa pahami lagi pada saat di lab ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pelajaran kita hari ini karena waktunya juga pas banget sudah habis. Oke, ada pertanyaan? Tapi nggak gerak. Kalau nggak ada, tutup. Apakah saya bisa dijawab? Ada yang mau tanya? Kalau malu ya, tanya di ini juga boleh ya, tanya Japri ya. Tapi kalau tanya Japri, jawabnya saya kalau misalnya kalau misalnya sedang tidak sibuk. Oke, ada pertanyaan? Halo. Udah jelas ya semua ya, sangat mudah kok. Ya.